Madurnya lah sini ikut marah, akhirnya angka terjadi ya kelahiran di depan Ka'bah. Ini di situ apa namanya Ka'bah kita tidak menghitung kilometer, ukuran jengkal julur Ka'bah bisa melakukan seperti itu. Kalau mati dalam keadaan seperti itu, maka tentu bukan mati husnul khatimah. Tetapi kalau orang yang mati di dalam kamar kecil menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, maka itu mati dalam keadaan husnul khatimah mengikuti cara hidup Nabi Muhammad SAW. Dan seterusnya. Maka sunnah ini ya, peringatan Maulid ini bisa kita jadikan momentum kita ini untuk menginventarisir diri kita masing-masing muhasabah. Kira-kira berapa persen ini kita itu bisa dicintai oleh Rasulullah atau bukti kecintaan kita kepada Rasulullah. Ya. Apakah bagaimana sholat kita, ya, bagaimana kehidupan yang lainnya. Tentu tidak cukup waktu kita kalau kita menguraikan ya dari 24 jam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Tapi mudah-mudahan peringatan ini bisa menjadi pemikiran bagi kita semua untuk terus belajar memahami kita. Terakhir kami ingin menyampaikan bagaimana ini rekan ulama cara kita ngumbe kita agar kita bau mudah ngamalan sunnah Nabi Muhammad SAW. Patah-patah ini adalah kanggo tepanatik juta di sunnah Nabi. Ngumbe angkun Nabi begawai mengenal umurkan. Apa-apa ini adalah harus kita panatik kita kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Cara kita bagaimana supaya dimudahkan mendapatkan hakikat sunnah Nabi Muhammad SAW? Yang pertama ini adalah kata ulama sebetulnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah senantiasa memberikan kita taufik untuk bisa mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena sekecil apapun perbuatan ini tidak akan bisa kita lakukan kalau tidak diizinkan Allah. Ya. Dan Allah akan memudahkan siapa saja untuk melakukan kebaikan kalau Allah izinkan. Ya. Dikatakan di dalam satu hadis, kullun muyassarun lima khuliqalahu, kata Rasulullah SAW. Jadi segala sesuatu itu dapat dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, untuk apa yang diciptakan. Kalau dimudahkan oleh Allah maka mudah kita lakukan. Maka yang pertama ini adalah kita berdoa. Ya, jangan sampai kita lupa. Jadi doa itu tidak ini apa ini dia tak sesuai. Kemudian yang kedua ini kita latihan. Setelah apapun kecil apapun pengetahuan kita terhadap sunnah Nabi Muhammad SAW, kita belajar amalkan. Cara makan bagaimana sebelum makan cuci tangan ada doanya, ya. Baca doa juga kan ada doa cuci tangan. Kemudian bagaimana ajaran Nabi Muhammad SAW ketika di hadapannya ada makanan jangan dicela. Kemudian maksudnya mencela makanan ini ada salah satu ulama menjelaskan termasuk muntah komentar ngena hasil lalu atau lada lalu atau membela lalu julun makanan itu termasuk kita mencela makanan. Maka kalau kita tidak sesuai selera ya kita diam saja seperti Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW tidak suka terhadap makanan maka beliau meninggalkan, tidak dikomentari. Kemudian yang terakhir ini adalah kita belajar menyampaikan, ngajar anak jari kita bimbing, kita ajar anak-anak kita juga supaya mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Barangkali mungkin ada anak kita yang masih kencing berdiri, teringat ini yang kita ini sama masih minum pakai tangan kiri, ajar teringat dan seterusnya. Maka dengan cara kita mengajarkan menyampaikan sunnah Nabi kepada anak istri kita, teman-teman kita, kerabat kita, maka Allah akan semakin berikan kita kepahaman. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Man 'allama ilman, ya, man 'allama ilman awrathahu Allahul ilma ma lam ya'lam.
Barang siapa yang mengajarkan satu ilmu kepada orang lain, maka Allah akan berikan ilmu-ilmu lainnya, kepahaman, hikmah lainnya yang terhadap apa yang berbeda. Mungkin itu saja Bapak hadirin yang dapat kami sampaikan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW kita jadikan seperti tema peringatan Maulid ini, meningkatkan ketakwaan, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru